Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. 6 bulan pertama kepemimpinan Ibas Puspa di Luwu Timur ternyata cukup sibuk. Banyak program yang mulai dirasakan masyarakat, terutama yang menyentuh langsung kualitas hidup warga. Nah, salah satu yang paling segar adalah Kartu Lansia Luwu Timur, bantuan untuk warga lanjut usia yang kurang mampu. Yang menarik, meski program ini sebenarnya baru berjalan sepenuhnya di tahun 2026, tapi uji cobanya sudah dimulai lebih dulu di tahun 2025. Kok bisa? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita semua, telah hadir bersama saya saat ini dan kita akan berbincang terkait dengan program Kartu Lansia bersama dengan dua narasumber. Kita akan kupas lebih dalam terkait dengan bagaimana sih sebenarnya program Kartu Lansia ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita pertama. Narasumber pertama kita ada Bapak Afrianto MSI, Tim Ahli Penyusunan RPJMD Luwu Timur tahun 2025-2029. Halo Pak Afrianto. Ya, halo. Ini saya panggil Pak Afri saja ya. Iya, Oke, Pak, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir Iya, sama-sama. di sini bersama. Dan selanjutnya kita akan menyapa narasumber kedua, ada Bapak Aswar SIP, Koordinator Tim Verifikasi Data Program Lansia. Halo Pak Aswar, Halo. bagaimana kabarnya hari ini? Sama dengan pertanyaan Pak Afri tadi? Alhamdulillah baik. Baik, sudah siap ya Pak ya? Siap. Menyebarkan informasi seputar program Kartu Lansia. Tentunya siap. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Pak sudah berkenan hadir di sini bersama. Ya. Iya. Nah, Pak Apri dan juga Pak Aswar, ini kalau kita berbicara terkait dengan kepemimpinan Ibas Puspa memang sangat menarik ya Pak ya. Kalau saya sering dengar ini memang umurnya baru seumur jagung, tapi sudah banyak sekali program-program prioritas yang mulai berjalan. Nah, sebelum saya bahas detail, sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan program Kartu Lansia yang mana ini paling sering diperbincangkan dan menurut saya paling segar karena baru kali ini ada ya program Kartu Lansia di Luwu Timur. Mungkin saya ke Pak Apri terlebih dahulu Pak. Kita bincangkan dulu terkait dengan RPJMD sebelum kita bahas detail soal Kartu Lansia. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih sebenarnya RPJMD itu dan posisinya dalam pembangunan daerah? Silakan Pak Apri. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada podcast kali ini. Semoga nanti beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat ini bisa kami jawab dan sekaligus mengurangi polemik di masyarakat terkait hal-hal yang sifatnya strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama, saya akan coba untuk jelaskan lebih sederhana ini tentang RPJMD. Karena kalau yang banyak dibicarakan masyarakat hari ini memang kalau yang menyentuh secara langsung ke masyarakat ini adalah program-program strategis seperti Kartu Lansia, Kartu Pintar, Kartu Sehat dan beberapa program-program yang lainnya. Tapi sebelum itu kita harus memahami bahwa sesungguhnya RPJMD itu adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahunnya. Jadi RPJMD itu rencana pembangunan menengah daerah yang pelaksanaannya itu selama 5 tahun. Nah, RPJMD itu nantinya akan diturunkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah, namanya RKPD, setiap tahunnya. Jadi pelaksanaan program setiap tahun itu melalui RKPD itu harus mengacu kepada RPJMD-nya. Nah, sekarang bagaimana proses penyusunan RPJMD ini sehingga dia menjadi sebuah dokumen terencana yang disepakati bersama oleh DPRD dan eksekutif. Oke, berarti tidak hanya eksekutif semata bukan ya? hanya eksekutif. Tapi legislatif juga ada di dalamnya. RPJMD ini dibahas secara bersama antara DPRD dan eksekutif sehingga dia menjadi sebuah peraturan daerah. Nah, di tahap awal setelah bupati dan wakil bupati dilantik, ada rancangan awal yang disusun oleh pemerintah daerah. Nah, rancangan awal ini itu juga dibahas oleh DPRD. Nah, setelah dilakukan pembahasan di DPRD, itu nanti akan ditindaklanjuti untuk dilakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang. Nah, setelah musrembang itu dan beberapa hal-hal yang terkait untuk menyempurnakan
RPJMD di rancangan awal itu, rancangan akhirnya diajukan kembali ke DPRD. Nah, di rancangan akhir ini itu tidak langsung diketuk sebagai sebuah dokumen perencanaan, tetapi DPRD bersama dengan eksekutif akan membahas lebih jauh tentang seluruh program-program strategis yang sudah dijanjikan oleh bupati dan wakil bupati yang terpilih. Jadi 113 program yang dijanjikan oleh Pak Ibas dan Ibu Puspa itu yang sudah diajukan di dalam rencana pembangunan 5 tahun itu dibahas secara bersama dengan anggota DPRD. Jadi bukan inisiatif ini ditentukan sepenuhnya oleh bupati dan atau wakil bupati, ya. tetapi secara bersamaan dengan DPRD membahas ini, apakah nomenklaturnya ada, apakah tidak melanggar regulasi, apakah tidak melanggar kewenangan pemerintah daerah, karena biasa pada saat penyusunan RPJMD, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi, misi, dan program strategis yang dijanjikan oleh bupati dan wakil bupati pada saat kampanye. Semua itu akan dibahas apakah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, tidak bertentangan dengan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Oke, berarti kesimpulan yang bisa saya tarik ini Kak, oke, dari penjelasan terkait dengan RPJMD, bahwasanya RPJMD ini ringkasnya adalah arah kebijakan pembangunan daerah Selama 5 tahun ke depan, Oke. yang tidak hanya ditentukan oleh eksekutif semata, Ya, melainkan ini sudah dibahas secara bersama dengan DPRD. dengan legislatif. Ya. Nah, di dalamnya memang sudah ada persetujuan bahwasanya Ya. ini relate dengan kebijakan nasional, tidak Iya. hanya menyangkut daerahnya semata, tapi Jadi, juga program pemerintah pusat, berarti ada disinkronkan ya Iya, dengan program Astacita pusat. Oke. Prabowo, presiden kita, Mm-mm. dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur itu harus sinkron. Oke, Nah, kenapa? Karena RPJMD ini tidak berdiri sendiri. betul. Jadi RPJMD kabupaten pada semua daerah yang menyusun perencanaan pembangunan daerah itu terintegrasi dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian terintegrasi ke RPJMD provinsi, lalu kemudian RPJMD kabupaten. Itu selama 5 tahun pelaksanaannya. Nah, lalu RPJMD juga ini itu juga berhubungan dengan RPJPD namanya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Jadi RPJPD itu adalah rencana pembangunan yang dijalankan selama 20 tahun. Nah, itu juga jadi dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oke. Jadi ketika bupati dan wakil bupati berganti, maka dia harus menjadikan RPJP itu sebagai acuan untuk penyusunan rencana RPJMD. pembangunan 5 tahun berikutnya. Nah, oke. Gitu. Itu tadi untuk pembahasan RPJMD. Back to the topic di awal RPJMD. Kalau di RPJMD periode ini, apa-apa saja yang masuk program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur? Oke, sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen resmi yang pernah kami baca itu, bahwa bahwa program yang dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu sebanyak 113 program. Secara garis besar, visi misi Luwu Timur Maju dan Sejahtera itu di breakdown dalam bentuk penjabaran di misi sebanyak 5 itu. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Jadi di situ sudah ada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Terus juga ada yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ekonomi melalui pemerataan pembangunan di desa-desa. Kemudian juga terkait tentang birokrasi yang efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, 113 program ini itu sudah semua termuat di dalam dokumen RPJMD yang nantinya akan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun. 5 tahun ke depan. Nah, jadi sehingga kalau ada yang bertanya hari ini, kenapa Bupati dan Wakil Bupati belum menjalankan sepenuhnya seluruh 113 program ini? Itu jawabannya tadi, bahwa pelaksanaan pembangunan ini akan berjalan selama 5 tahun sehingga setiap tahunnya itu akan ada fase di situ perencanaan yang disebut dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jadi nanti akan dilihat persentasenya setiap tahun bahwa ternyata untuk kebutuhan anggaran di program ini sekian. Tidak langsung berjalan di tahun itu juga ya? Iya, tidak semua bisa langsung berjalan di tahun yang bersamaan. Ada yang mungkin nanti berjalan di tahun kedua. Bertahap ya. Tetapi menariknya, karena pada saat kami bersama dengan beberapa tim ahli ini membahas
visi, misi dan program strategis Pak Bupati Ibas dan Wakil Bupati Ibas Puspa ini, ternyata seluruh program ini itu pendekatannya berbasis hulu hilir. Ya, hulu hilir itu maksudnya apa? ya, hulu hilir itu maksudnya begini. Saya kasih contoh satu. Seragam. Jadi selama ini pada banyak daerah ketika pemerintahnya menjanjikan seragam gratis untuk tingkat SD dan SMP, karena kewenangan pemerintah kabupaten itu hanya ada di tingkat pendidikan SD dan SMP, Pak Bupati tidak hanya sekedar melihat outputnya dalam bentuk pengadaan baju seragam, tetapi diintegrasikan dengan Pemanfaatan UMKM. pemanfaatan UMKM melalui Dinas Koperindak. Jadi Koperindak akan melakukan pendataan dan pencatatan UMKM yang nantinya akan menjadi mitra dengan dinas untuk menyediakan seragam gratis bagi siswa. Jadi itu yang dimaksud pendekatannya hulu ke hilir. Atau satu contoh yang paling menarik sebenarnya adalah 2 miliar per desa itu. Oke, kita mungkin tidak akan membahas itu lebih lanjut Kak, karena kita akan kembali ke topik awal kita bahwasanya ini hanya berkaitan dengan program kartu lansia itu. Dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang banyak sekali 113 program yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah di masa kepemimpinan Ibas Puspa. Dan satu hal memang Kak ini yang buat saya penasaran dan mungkin seluruh pemirsa juga penasaran dengan ini. Satu topik yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini adalah kartu lansia. Oke, di kartu lansia itu kan anggarannya baru resmi berjalan di tahun 2026. Tapi kenapa sudah diuji coba duluan di tahun 2025? Nah, ini yang perlu diluruskan. Oke. Bahwa setelah ditetapkannya RPJMD di tahun 2025 ini, maka itu menjadi dasar hukum seluruh perencanaan pembangunan daerah. Sehingga karena di 2024 sudah ditetapkan APBD pokok di periode Pak Budiman Hakim itu, sehingga pelaksanaannya karena Pak Bupati dan Wakil Bupati Ibas Puspa ini dilantik pada bulan terpilih di bulan Februari itu, sehingga pelaksanaannya dijalankan yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebelumnya. Nah, ada 2 dokumen APBD di pokok dengan di perubahan. Nah, di perubahan inilah program Ibas Puspa itu dimasukkan, salah satunya program lansia. Kenapa? Karena seluruh rencana kerja pemerintah daerah pada saat dibahas di perubahan itu sudah harus mengintegrasikan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan itu, di mana sudah tertuang di dalam Perda RPJMD nomor 4 tahun 2025. Perda nomor 4? Iya, tahun 2025. Itulah yang menjadi dasar penyusunan RKPD perubahan yang nantinya akan diturunkan menjadi APBD perubahan. Sehingga ketika orang bertanya, kenapa saat ini Pak Ibas sudah merealisasikan sebagian dari program strategisnya? Karena memang RKPD perubahan itu sudah memuat di dalamnya dokumen RPJMD yang terdiri dari 113 program itu. Berarti memang anggarannya sudah ada di tahun ini masuk ke anggaran perubahan, begitu? Iya, jadi di APBD perubahan itu kan dibahas beberapa hal strategis, termasuk tadi perubahan kepemimpinan itu. Ya, perubahan kepemimpinan ini itu nanti akan terlihat di dalam perubahan dokumen RPJMD-nya. Jadi karena di perubahan ini tidak lagi menggunakan RPJMD sebelumnya, dia menggunakan RPJMD sekarang, maka bupati dan wakil bupati yang terpilih ini tinggal menyesuaikan mana program strategis yang bisa dimasukkan ke dalam APBD perubahan dengan tetap melihat kemampuan keuangan daerah. Oke, berarti memang anggapan yang selama ini bahwasanya anggarannya nanti baru ada di 2026 ternyata salah ya Kak ya? Salah, atau seperti keliru, apa? itu keliru. Berarti sudah ada di tahun 2025 dan anggarannya dimasukkan ke anggaran perubahan. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan di sini, bahwa RKPD perubahan itu bukan hanya dibahas oleh eksekutif. Tapi RKPD perubahan itu dibahas secara bersama oleh DPRD, diketuk secara bersama oleh DPRD di rapat paripurna. Sehingga tidak boleh lagi kita bicara bahwa program kartu lansia, program kartu pintar itu adalah usulan yang tidak disepakati oleh DPRD. Karena di dalam dokumen RKPD itu ada tertuang kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif. Sampai pada pembahasan di APBD perubahan.
Jadi APBD perubahan juga itu dibahas secara bersama oleh legislatif dan eksekutif, diketuk secara bersama di dalam rapat paripurna. Gitu. Jadi memang sepanjang ini yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan hanya kebijakan eksekutif semata. Iya, bukan kebijakan. Tapi ini adalah kesepakatan bersama Kesepakatan antara eksekutif bersama. dan legislatif. Iya. Satu hal lagi yang membuat saya penasaran, Kak, kenapa dari dari 113 program itu harus ada kartu lansia? Kenapa sih program ini dianggap penting oleh Oke. Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur? Yang pertama, sebenarnya ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Jadi itu bunyinya kewajiban. Nah, cuman memang pada beberapa daerah, kabupaten, kota, program ini tidak bisa dijalankan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sehingga mungkin ya kalau untuk di Sulawesi Selatan ini baru Kabupaten Luwu Timur yang memberikan dana untuk lansia. Iya, dan menurut saya angkanya cukup fantastis ya, Kak ya. Ya, 1 juta 1 juta per lansia. per lansia per bulan. Nah, dan itu mungkin bantuan sosial untuk lansia paling tinggi yang ada di Indonesia atau Iya. bagaimana? Iya. Bahkan program Kartu Lansia Jakarta itu KLJ di periode Pak Anies Baswedan itu besarannya kan kurang lebih sekitar 600.000. Nah, kalau kita membandingkan ya dengan kapasitas keuangan pemerintah provinsi pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur itu jauh sekali. Betul. Perbedaannya. Tetapi Pak Ibas mendorong kartu lansia ini karena dia paham bahwa ini adalah sebuah kewajiban untuk menjaga bagaimana supaya lansia ini tetap sehat, supaya lansia ini tetap terjaga di hari tuanya. Jadi pendekatannya sebenarnya bukan hanya soal pendekatan politik semata, tapi program lansia ini pendekatannya adalah pendekatan moral, ya kan? Dan kalau dia dibawa dalam pendekatan ekonomi, kita berharap bahwa perputaran keuangan daerah ini itu bisa terjadi. Jadi dengan memberikan uang 1 juta per lansia ini, kegiatan jual beli di masyarakat itu bisa mendorong juga tumbuhnya UMKM di sekitar di setiap desa ini. Berarti memang ini adalah bentuk perhatian pemerintah daerah ya, kayak untuk memastikan bahwa orang-orang tua kita ini, apalagi di masa pasca produktifnya itu mereka tetap bisa hidup layak, ya. Apalagi jika lansia ini secara ekonomi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, disitulah sebenarnya peran pemerintah untuk menjaga, memelihara lansia kita ini. Nah, sehingga nanti tidak perlu lagi ada orang khawatir di masa tuanya bahwa ketika misalnya kita menjadi tua kita akan terlantar, ya kan? Karena persoalan keterbatasan secara ekonomi. Betul sekali. Nah, itulah perannya kenapa kartu lansia ini untuk saat ini di 2025 APBD perubahan hanya mencakup 3.000 lansia karena nanti Pak Aswar juga ini akan menjelaskan bagaimana sebenarnya syarat orang menerima program kartu lansia ini. Nah, karena ini tahap awal di tahun 2025, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa hanya 3.000 saja orang yang akan menerima. Oke, kita tahan dulu. Berarti luar biasa sekali memang program dan kebijakan yang diambil oleh Ibas Puspa, luar biasa sekali memperhatikan dan memastikan bahwa orang tua kita yang ada di Luwu Timur itu bisa hidup layak, tidak terlantar, tidak mengalami kesulitan. Nah, karena kita berbicara terkait dengan lansia, saya ke Kak Aswar sebagai tim verifikator data ya, Kak Aswar ya. Kak, berapa sih sebenarnya jumlah lansia yang ada di Luwu Timur? Kalau jumlah lansia yang ada di Luwu Timur sih itu kalau menurut data Dukcapil 27.000 ya kalau nggak salah. 27.000 itu data dari Dukcapil. Nah, tapi kan data lansia ini tidak bisa data Dukcapil ini tidak bisa kemudian dijadikan rujukan untuk penyerahan bansos. Oke. Kalau begitu, tadi data dari Dukcapil ada 27.000. Nah, apakah tadi kan tidak bisa dijadikan rujukan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah semua bisa dapat bantuan ini atau beberapa saja yang dapat? Nah, kalau persoalan dapat dengan tidak dapatnya berapa jumlahnya, nah, itu kita berdasarkan melalui data DTSN karena yang menjadi rujukan data pemberian bansos itu adalah data DTSN. DTSN ini apa? Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang kemudian sudah diatur oleh
pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Nah, ini juga sudah ada Permensosnya yang kemarin baru keluar di bulan Maret kalau saya tidak salah, itu keluar di bulan Maret. Nah, Permensosnya itu Permensos nomor 3 yang diatur nomor 3 di tahun 2025. Nah, di situ dijelaskan bahwa masyarakat yang berhak menerima bansos adalah masyarakat yang terdaftar di data DTSN yang desilnya desil 1 sampai 5. Oke. Ada tingkat klasifikasi di dalam DTSN itu Berarti lagi. ada kelas-kelasnya ya Ya. Kak ya, desil 1 sampai desil Iya. 5. Tapi kalau kita mau hitung-hitung desil berarti sampai 10 ya, tingkatannya Iya, dari desil 1 tingkatan sampai 1 desil 10. DTSN itu sendiri apa Kak? DTSN itu data terpadu, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, inilah yang kemudian Menjadi syaratnya menjadi terlebih. rujukan data Oke. untuk pemberian bantuan lansia iya. ini. Berarti data dari Dukcapil yang 27.000 itu tidak dapat digunakan sebagai rujukan untuk penerima bansos. Tidak bisa. Yang digunakan adalah data DTSN itu sendiri. DTSN. Data terpadu? Data tunggal, data tunggal sosial ekonomi nasional. nasional. Oke. Nah, siapa berarti ini yang menentukan berhak dapat atau tidaknya ini dari mana? Dari Dinsos kah? Dari manakah? Nah, untuk menentukan itu yang berhak dapat ya kita lihat lagi datanya, klasifikasinya, karena ada namanya verifikasi validasi data. Oke. Nah, ada juga syarat-syarat yang sudah diatur dalam peraturan Bupati nomor 24 tahun 2025. Sebelum kita bahas syarat Nah. Kak, tadi kan ada yang memverifikasi terlebih dahulu. Ya. Siapa yang memverifikasi data itu? Ya, yang memverifikasi ini adalah tim. Ada tim yang dibentuk kemudian untuk melakukan verifikasi ini. Oke, apakah ini dilakukan berjenjang dari desa kemana, ke lembaga lain, ke lembaga mana, atau bagaimana? Kalau data ini itu rujukan datanya kan dari data DTSN tuh Mbak. Oke, Ya. Ya, data DTSN yang kemudian kita tarik keluar, kita tarik yang memenuhi syarat, kita tarik untuk merekap berapa yang berhak, berapa yang Oke. memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat. Sebelum masuk ke penarikan data dari DTSN ini, syarat untuk masuk DTSN atau siapa yang memverifikasi data-data dari masyarakat yang berhak masuk ke DTSN? Ini juga dia. Kalau yang melakukan verifikasi validasi untuk data DTSN itu, Mbak, adalah data pendamping sosial kementerian ya yang melakukan verifikasi validasi. Nah, kalau yang mengusulkan data untuk masuk ke DTS itu adalah melalui desa, tentunya melalui musyawarah desa. Oke, berarti desa. Ya, Kemudian diverifikasi oleh pendamping sosial kementerian. pendamping sosial kementerian. Nah, Next setelah itu next setelah itu data hasil verifikasi inilah yang dikumpulkan oleh pendamping yang kemudian diolah oleh BPS. Oke. Sehingga keluarlah tingkat klasifikasi tingkat kesejahteraan sosial itu. berarti ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah ya? Tidak. Berarti ini dilakukan dari desa terlebih dahulu. Usulan dari desa, Kemudian diverifikasi tim oleh pendamping, tim pendamping, kemudian diolah oleh BPS. Berarti klasifikasi itu keluar dari BPS. BPS. Oke, berarti BPS lah yang menentukan masyarakat ini masuk desil 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu ya, Pak ya? Betul. Kalau untuk syarat penerima kartu lansia di Luwu Timur itu apa-apa saja, Pak? Nah, kalau syarat penerima bantuan lansia itu yang saya pahami yang tertuang dalam Perbup nomor 24 itu yang pertama ya tentunya usia pastinya 60 tahun. Oke. Ya, usia lansia 60 tahun, berdomisili di Luwu Timur karena ini kita posisinya di Luwu Timur, itu berdomisili 10 tahun di Luwu Timur. Itu minimalnya Itu ya. minimalnya. Minimal 10 tahun Minimal sudah 10 tahun. berdomisili di Luwu Nah, Timur. terus ketiga dia harus terdata di data DTSN itu. DTSN itu. Oke. Nah, tentunya juga desil 1 sampai desil 5. Hmm. Nah, desil 1 yang perlu juga saya tekankan di sini bahwa klasifikasi desil ini ada ininya. Oke, Nah. ya oke, maksudnya apa tuh desil 1 sampai desil 5? Ah. Desil 1 itu apa? 2 apa? 3 apa? 4 Ya, dan betul. 5? Ya, desil 1 itu ya kategori sangat miskin namanya. Desil 1 itu sangat miskin. Ini yang bisa yang masuk kategori miskin ekstrim. Desil 1 ini. Desil 2 itu miskin. Jangan dulu, desil 1 miskin ekstrim, itu Ya. ada penghasilan atau bagaimana acuan untuk menentukan mereka masuk ke Desil 1 itu yang bisa menjawab, yang punya kapasitas untuk menjawab itu adalah BPS kembali? Ya. Oke, next. Nah, terus desil 2 itu miskin. Mm-mm. Nah, desil 3 itu hampir miskin. Desil 4 itu
rentan miskin, desil 5 itu pas-pasan. Nah, inilah yang desil 1 sampai 5 ini yang berhak menurut peraturan Permensos nomor 3 tahun 2025 yang berhak menerima bansos yang sumbernya dari mana saja. Oke. Sumbernya dari mana saja. Tapi itu untuk desil 1 sampai desil 5. Berarti tadi ada syarat-syaratnya, yang pertama harus berusia 60 tahun, minimal domisili 10 tahun. Kemudian apalagi tadi harus terdata dalam DTSN. Ya, betul. Desil 1 sampai desil 5 saja yang dapat. Masih ada syarat lain? Kalau syarat lain kemudian ya tidak apalagi namanya tidak menerima bantuan sosial lainnya yang sejenis lainnya. Nah, maksudnya ini yang mana nih? Sejenis yang lainnya yang seperti apa? Seperti bantuan PKH, bantuan BPNT itu nggak bisa. Nah, ini saya bisa tambahkan karena ini juga di beberapa media pernah saya baca. Beberapa orang yang masuk di dalam daftar penerima manfaat seperti bantuan sosial PKH itu ingin beralih ke bantuan sosial lansia di daerah. Karena kan PKH ini program pemerintah pusat. Sementara yang kita jalankan ini adalah program pemerintah kabupaten daerah. Nah, ini memang sulit karena ketika masyarakat meminta peralihan status dari program pemerintah pusat ke program pemerintah kabupaten, pada saat menghilangkan namanya di dalam program PKH, maka otomatis dia sudah tidak bisa menjadi bagian dari penerima manfaat. Oke, berarti dia sudah dianggap mampu ya? Iya, seperti itu? Iya. Ketika dia keluar dari penerima manfaat dari program bantuan sosial pemerintah pusat, maka ini juga tidak bisa langsung tidak bisa dimasukkan ke dalam program bantuan sosial pemerintah kabupaten. Itu kenapa? Karena data itu tadi melalui data DTSN itu, karena seluruh data yang dicatat oleh pemerintah kabupaten melalui tadi proses verifikasi dan validasi di bawah itu di setiap desa itu terintegrasi dengan seluruh program pemerintah pusat. Program bantuan sosial pemerintah pusat. Itulah yang sebenarnya disebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi pihak swasta pun ketika ingin memberi bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu atau dalam bentuk program-program bantuan sosial, dasarnya itu adalah data DTSN. Gitu. Kenapa? Ini sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Pak ya. Dan mungkin ini akan mewakili beberapa pemirsa yang saat ini menyaksikan perbincangan ini. Tadi dikatakan bahwasanya rujukan data yang digunakan untuk program kartu lansia itu adalah DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kenapa data dari Dukcapil tidak bisa dijadikan rujukan? Kalau menurut Permensos tadi ya memang kewajibannya itu. Data yang harus menerima bantuan sosial itu yang bersumber dari data DTSN, bukan dari data Dukcapil. Gitu. Oh, berarti memang rujukannya memang harus dari DTSN. Mungkin karena di situ sudah diklasifikasikan ya Kak ya, atau bagaimana? Klasifikasikan di situ. Buat lebih simpel penjelasannya. Jadi Dukcapil itu hanya melakukan pencatatan lansia jumlah saja. penduduk Jumlah dan penduduk, termasuk kategorisasi di dalamnya. Ada pendidikan, kemudian ada juga tingkat umur. Nah, jadi misalnya yang dicatat BPS ada 27.000 lansia. Itu tidak terkategori? Ya, 27.000 lansia, nanti inilah yang disadur masuk ke dalam data DTSN itu. Gitu. Jadi siapa yang berhak menerima bantuan sosial itu verifikasinya ada pada data DTSN, bukan pada data Dukcapil. Nah, gitu. Berarti saya tangkap poinnya ya Kak ya, bahwasanya memang data Dukcapil tidak bisa dijadikan rujukan karena itu tidak mengkategorisasi siap lansia-lansia ini saja. Maksudnya di situ cuma satu kategori saja. Semua lansia se-Kabupaten Luwu Timur tanpa mengkategorisasi, mengklasifikasi desil-desilnya tadi, kelas ekonominya tadi. Bahkan jika ada anggota DPRD yang masuk umur 60 tahun, dia masuk di dalam daftar 27.000 itu. Saya paham maksudnya. Ya gitu. Nah, maksud saya kalau kita mau menjadikan itu sebagai rujukan untuk pemberian bantuan sosial, maka 27.000 kalau misalnya ada anggota dewan yang berumur 60 tahun, maka kalau itu ingin dijadikan sebagai rujukan, si anggota dewan juga ini bisa dapat bantuan sosial kan? Tapi kan itu tidak pantas kan? Nah, ini juga perlu saya pertegas bahwa APBD itu fungsinya ada beberapa. Salah satunya adalah fungsi distribusi.
Jadi fungsi distribusi itu melihat mana yang layak diberikan Ya, dan mana betul. yang tidak. Karena ini yang perlu di-highlight Oke. adalah kata Ya. bantuan ya. Mm-mm. Berarti orang-orang yang memang layak untuk dibantu. Nah, ketika kita bicara tentang fungsi distribusi di dalam APBD, maka di situ ada fungsi keadilan. Itu beda sama rata dengan Prinsip adil. ya, Nah, prinsip adil beda sama rata dan sama dengan. oke. Nah, kalau sama rata kita akan memberikan semua yang 27.000 itu Mm-mm. hatta atau baik sekalipun itu tadi Oke. misalnya ada anggota dewan yang berumur 60 tahun harus diberikan juga bantuan lansia. Mm-mm. Nah, tapi ternyata kalau kita mau melihat bagaimana perencanaan anggaran itu disusun yang nanti akan termuat di dalam dokumen APBD, salah satu fungsinya itu adalah fungsi distribusi. Yang kedua adalah fungsi stabilisasi. Jadi APBD itu fungsinya salah satunya juga adalah fungsi stabilisasi. Nanti akan ada banyak polemik ketika misalnya orang yang mampu, oke. sebenarnya layak menerima tidak menerima, sementara ada orang yang tidak layak menerima ini tapi menerima. Nah, disitulah sebenarnya proses verifikasi itu dijalankan oleh dinas sosial melalui tadi perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Tapi yang menentukan nanti dia masuk ke dalam kategorisasi Desil Desil 1 1 sampai dengan Desil 5 itu adalah BPS. BPS. Oke. Tapi yang menentukan dia berhak menerima atau tidak adalah pemerintah kabupaten. Oke. Begitu. Berarti jelas ya Kak ya. Saya rasa paham, pemirsa juga sudah paham Iya. bahwasanya yang menentukan kelas-kelas dari masyarakat ini Desil 1 sampai Desil 5 yang berhak menerima kartu lansia itu adalah BPS, bukan karena bupati atau wakil bupati, tapi ini ada serangkaian proses yang memang mengklasifikasikan mereka dalam kelompok-kelompok itu. Ah, kembali lagi tadi ke pembahasan PKH. Saya ini juga masih penasaran Kak ya. Karena kan tadi tidak boleh menerima bansos lain. Tidak boleh menerima PKH, yang sudah menerima PKH dan BPNT itu tidak dapat menerima kartu lansia. Kenapa tidak bisa menerima double? Memang karena dari dulu itu kalau PKH itu dan BPNT itu memang tidak bisa double, Pak. Oke. Nah, ini dasarnya dari putusan Menteri nomor 73 tahun 2024. Nah, ada acuannya lagi. Nah, Ya? ada Tidak acuannya, asal-asalan. tidak asal-asalan. Ada acuannya di mana salah satu poin itu mengatakan bahwa bantuan PKH itu yang masuk ke pesertaan PKH dan BPNT itu Mm-mm. tidak dibenarkan menerima bantuan sosial yang sejenis lainnya yang bersumber dari lembaga di luar daripada Kementerian Sosial. Dan yang bersumber dari lembaga di luar Kementerian Sosial. Sosial. Nah, kalau misalnya ini kan PKH dan BPNT ini kan satu kementerian dia, Ya. satu lembaga dia. Mm-mm. Jadi namanya dia itu PKH dan BPNT, ada yang dapat PKH, dapat BPNT. Oh, selama Nah, dari satu selama dia kementerian satu itu? kementerian enggak jadi Oke. masalah, enggak jadi soal. Tapi kalau dia sudah keluar dari lembaga lain itu enggak boleh. Oke, Itu. jelas Ini yang di ya. atas, yang diatur dari keputusan Menteri yang nomor 73 itu tahun 2024. Oke, berarti memang sudah ada acuannya, jelas sekali dijelaskan tadi ada acuannya kenapa yang penerima PKH itu dan BPNT tidak bisa menerima kartu lansia pun kalau mau beralih juga tidak bisa ya Nggak Kak ya? bisa. Karena ketika keluar dari PKH seperti yang dijelaskan oleh Kak Apri tadi, keluar dari PKH it means mereka sudah dianggap mampu dan tidak bisa diperbaharui lagi Nah, kepesertaannya sedih, atau begitu. bagaimana? Karena begini, kalau penerima PKH BPNT ini kan dia kepesertaan ya, Ya. dia kepesertaan. Jadi kalau dia penerima PKH, artinya dia kepesertaan penerima PKH dan BPNT. Dan jika misalnya seperti yang dibahasakan tadi Pak Apri, jika dia mau memilih beralih ke penerima bantuan lansia, ya maka otomatis dia harus mengundurkan diri dari kepesertaan PKH dan BPNT. Dan konsekuensinya. Nah, dan itu dibuktikan dengan surat pernyataan juga, Mbak. Oke. Nah, jadi penerima itu tidak serta-merta bisa keluar langsung dari PKH. PKH dan BPNT. Harus ada surat pernyataan yang tertandatangani oleh kepesertaan itu. Nah, jika dia mengundurkan diri, ya otomatis secara logika pun dia pasti dikatakan mampu. Karena yang bisa keluar dari kepesertaan PKH dan BPNT itu adalah orang yang kategori orang menolak bansos. Kalau orang menolak bansos kan artinya orang yang sudah mampu, Mbak. Kan begitu. Sekarang kita back to the topic. Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwasanya kalau data Dukcapil itu ada sekitar 27.000 lansia. Nah, kalau untuk uji coba ini ada berapa lansia yang dapat kartu lansia itu? Di tahap uji coba ini, kan di tahun 2025 baru diuji cobakan. Ya. Ada berapa yang berhak menerima kartu lansia? Nah, kalau yang di tahap uji cobakan ini adalah
3.000 orang Oke. penerima lansia untuk di tahap uji coba ini. Dan itu semuanya terdata dalam DTSN itu ya? Itu semua terdata di dalam data DTSN yang masuk desilnya desil 1 sampai 5. Desil 5. Berarti kembali rujukannya adalah Rujukannya DTSN. DTSN. Bukan pemerintah daerah yang menentukan Pemerintah belas. daerah ya. Kamu yang Ya, dapat ya? betul. Jelas sedikit. Kembali ke RPJMD itu apakah menyesuaikan dengan anggaran atau bagaimana? Iya, tentu saja dari seluruh program strategis yang pernah dijanjikan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati di saat kampanye politiknya kemarin, karena sudah tertuang di dalam dokumen, itu sudah jadi kewajiban untuk dijalankan. Nah, karena pelaksanaan program ini berkaitan juga dengan kemampuan keuangan daerah, berkaitan dengan APBD, maka tentu saja porsi-porsinya harus jelas juga. Apalagi di dalam APBD itu ada yang disebut dengan mandatory spending. Apa itu mandatory spending? Belanja mandat itu. Oke. Yang misalnya anggaran pendidikan itu harus dialokasikan sebesar 20%. Anggaran kesehatan itu 10% dan belanja-belanja yang lainnya. Nah, sehingga kita tidak mungkin kita maunya semua lansia 27.000 dimasukkan di anggaran 2026 sehingga mengesampingkan program-program yang lain. Karena bagaimanapun juga program yang lain ini menyasar juga kepentingan masyarakat secara umum. Ya, bukan cuma hanya lansia lansia. saja, Nah, itu masyarakat yang perlu Luwu Timur. ditekankan Ya. bahwa APBD itu adalah milik seluruh masyarakat Ya. Luwu Timur. Sehingga ketika kita bicara tentang distribusi, maka yang harus dilihat adalah dari skala prioritasnya. Oke. Sekarang, apakah lansia masuk menjadi skala prioritas? Iya. Apakah bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari semester 1 dan semester 8 itu masuk prioritas? Lalu apakah 2 miliar per desa itu prioritas? Semua prioritas dan Ya, beberapa program-program yang lain itu masuk semua dalam skala prioritas. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah dengan seluruh program strategis ini cukup uang kita untuk setiap 1 tahun belanja? Oke. Kan pertanyaannya begitu. Betul. Nah, jadi karena kita bicara tentang secara proporsional, maka kita akan mengatur ini berapa sebenarnya kebutuhan anggaran untuk lansia tahun berikutnya. Oke. Nah, jika ditanya apakah akan ditambahkan, pasti akan ditambahkan. Nah, Betul. mekanismenya nanti bagaimana? Kita berharap masyarakat yang merasa bahwa sebenarnya juga kayak tadi, BPS misalnya mengkategorisasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi, dia masuk ke desil 5. Dia masuk ke desil 6. Tapi ternyata secara penghidupan ekonomi dia masuk ke desil 5 atau desil 4. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan Berarti di desa. bisa ada pembaruan data Bisa ya? ada pembaruan data, disampaikan kepada pemerintah desa nanti, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh tim verifikasi dan validasi, lalu nanti akan disampaikan kepada BPS. Jadi apakah nanti akan bertambah? Tentu saja ini akan ditambah di 2026. Nah, sekali lagi highlight saya soal ini APBD, karena kita menganut fungsi APBD itu distributif berkeadilan untuk menjaga stabilitas, kemudian fungsi alokasi. Nah, ini yang penting yang saya sebut tadi, fungsi alokasinya. Nah, betul. fungsi alokasinya ada bicara tentang sektor pendidikan, ada tentang kesehatan, ada tentang pelayanan publik yang lain kan. Kemudian ada untuk bantuan ke desa, ada bantuan sosial yang lainnya selain PKH. Sehingga dengan uang kita yang tahun anggaran ke depan mungkin ada di sekitar 2 triliunan lebih itulah yang dialokasikan berdasarkan tadi itu kebutuhan di pendidikan berapa. Sudah ada porsi-porsinya. Iya. Berarti memang nanti pertambahan atau pengurangan untuk program kartu lansia itu mengikuti anggaran yang jelas itu sudah ada porsi-porsinya. Tidak semua bisa dialokasikan untuk lansia saja karena masyarakat Luwu Timur itu tidak hanya terdiri dari lansia saja. Kita mau juga anak kita dari TK, SD, SMP ini kualitasnya berdaya saing. Sehingga kita mau juga pelaksanaan program di bawah ini ditopang juga oleh anggaran pemerintah daerah. Gitu. Siap. Baik Kakak Apri dan Pak Apri dan juga Pak Aswar, karena kita dibatasi oleh waktu terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Luwu Timur terkait dengan program kartu lansia? Silahkan singkat saja Pak, mungkin dari Pak Apri dulu, kemudian Pak Aswar. Sebagai tim ahli di penyusunan RPJMD ini, kami melihat bahwa program strategis Pak Bupati dan Wakil Bupati
itu mencerminkan programnya secara linear, dan itu dari hulu ke hilir itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga nanti ujungnya diharapkan di 5 tahun kepemimpinan Pak Bupati ini masyarakat kita menjadi masyarakat maju dan sejahtera. Nah, terkhusus untuk lansia, ini sebenarnya satu terobosan yang luar biasa di pemerintah Kabupaten Luwu Timur, karena dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, hanya Luwu Timur inilah yang mengalokasikan anggaran untuk lansia. Nah, yang kedua bahwa program lansia ini itu adalah program yang betul-betul itu mengarahkan bagaimana masyarakat lansia kita yang sudah 60 tahun ke atas di masa tuanya itu terjaga, sejahtera, sehat gitu. Sehingga saya mau bilang kita tidak perlu takut menjadi tua di Luwu Timur ini. Kita tidak perlu takut untuk menjadi tua di Luwu Timur. Itulah yang disampaikan oleh Pak Pri. Bagaimana dengan Pak Aswar? Silakan Pak, singkat saja. Kalau saya sih singkatnya seperti ini. Ingin memberi pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur, terkhususnya para lansia. Nah, saat ini uji coba program lansia ini di angka 3.000 penerima. 3.000 penerima ini yang berdasarkan yang memenuhi kriteria. Nah, Pak Bupati berpesan 3.000 ini adalah ajang uji coba untuk tahap awal di program lansia ini. Nah, jadi yang belum tercover namanya, tercover orang tuanya, tercover lansianya di dalam uji coba 3.000 kartu lansia ini, itu tentunya mohon bersabar dulu. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi kriteria ataukah ada kendala lain atau kriteria yang tidak terpenuhi di situ, bisa dilakukan pembaharuan data melalui kantor desa. Ada namanya operator 6NG di desa. Itu bisa kita hubungi melalui datang langsung ke kantor desa untuk melakukan pembaharuan data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lansia Sejahtera Luwu Timur juara. Oke, Lansia Sejahtera Luwu Timur juara. Sekali lagi saya rasa sudah sangat jelas sekali informasi yang telah disampaikan oleh Pak Pri dan juga Pak Aswar terkait kartu lansia, program kartu lansia hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama untuk membahas seputar ini. Baik pemirsa, jadi jelas ya bahwasanya program kartu lansia ini memang bukan sekedar bantuan, tapi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memastikan bahwa para orang tua kita bisa hidup lebih layak di masa pasca produktif. Nah, uji coba di tahun 2025 ini memang menjadi langkah awal sebelum nantinya akan berjalan penuh di tahun 2026. Satu hal yang menarik dari perbincangan dengan Pak Pri dan juga Pak Aswar bahwasanya memang fokus pembangunan Luwu Timur saat ini di masa kepemimpinan Ibas Puspa itu lebih mengarah kepada program-program yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Betul ya Pak Pri dan Pak Aswar. Baik Sobat Kong, demikian perbincangan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk Membincang Luwu Timur. Saya Hana Tarbetunisa, your podcaster beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Salam Luwu Tim Juara. Kak Aswar, terima kasih. Terima kasih Pak Pri.